sudah kedatangan narasumber kita, Pak Ali. Pak Ali ini dosen UNY Teknik Elektronik, Pak. Ya, teknik Bidangnya elektro. apa, Pak? Bidangnya teknik tenaga listrik. Teknik tenaga listrik. Nah, jadi kemarin kita pernah mendengar isu penggantian dari kompor gas menjadi kompor listrik. Isu ini sudah cukup lama sebenarnya, dari tahun 2019, 2020 sampai sekarang 2022 sempat ada keputusan dari pemerintah untuk mengganti kompor gas menjadi kompor listrik. Nah, cuma sebelum kita ke sana, mungkin untuk memberitahu pada teman-teman semua, kira-kira bagaimana sih Pak cara kerja atau konsepnya kompor listrik terlebih dahulu, Pak? Ya, terima kasih. Terkait dengan prinsip kerja dari kompor listrik ya. Oke. Jadi memang kompor listrik ini kan sesuai dengan namanya. Jadi suatu alat yang digunakan untuk memasak ya. Memasak di sini berarti ada konversi energi. Jadi di sini energinya adalah dari listrik. Jadi listrik itu nanti kita ubah menjadi energi panas. Nah, pengubahannya ini ada beberapa cara ya untuk mengubah dari energi listrik menjadi energi panas. Yang pertama itu melalui elemen pemanas ya, yang seperti kita bisa lihat pada beberapa peralatan-peralatan listrik yang menggunakan prinsip pemanas atau heater. Seperti pada peralatan setrika atau sebagai pemanas air, atau peralatan pemanas yang ada pada rice cooker ya, atau untuk penanak nasi dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu ada kompor listrik yang menggunakan prinsipnya adalah induksi elektromagnetik. Oke. Ya, jadi ini yang sekarang ini banyak berkembang, yaitu adalah kompor listrik yang menggunakan prinsipnya adalah induksi elektromagnetik. Nah, untuk proses induksi elektromagnetik ini banyak sekali ya perkembangannya, karena induksi elektromagnetik itu lebih efisien dibandingkan dengan teknologi kompor listrik yang sudah ada sekarang ini. Nah, oleh karena itu nanti ya kita fokus untuk membahas perbandingannya, yaitu kompor listrik yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik ya dengan kompor konvensional ya yang menggunakan gas. Saya kira itu ya. Oke, baik. Jadi memang dari tadi tipenya ada dua, Pak ya, jenisnya. Pertama yang kompor listrik biasa dengan elemen pemanas, kemudian yang saat ini itu menggunakan ya medan magnet ya, Pak? Ya, induksi. Induksi medan magnet. Oke. Jadi di sini kita akan membandingkan bagaimana penggunaan kompor gas dengan kompor listrik yang menggunakan induksi medan magnet. Sebelumnya mungkin Pak Ali kira-kira di rumah pakai kompor apa ini? Ya, untuk di rumah saya masih menggunakan kompor gas ya, tetapi untuk kompor listrik saya punya pengalaman yang cukup lama ya. Karena dulu kita di Jerman ya, itu hampir semua di sana itu menggunakan kompornya adalah kompor listrik. Nah, terutama kompor yang menggunakan induksi elektromagnetik. Oh, jadi kalau di Jerman tadi contohnya sudah banyak yang menggunakan kompor listrik ya? Iya, jadi memang kalau di Eropa itu kebanyakan untuk kebutuhan pemanas ya, untuk masak sehari-hari mereka itu menggunakan kompor listrik ya, bukan lagi kompor gas. Jadi gas itu di Eropa hanya dipakai untuk pemanas air aja. Oh, gas pemanas air. Untuk pemanas Oke, air, sedangkan untuk memasak mereka itu lebih menggunakan kompor induksi. Oke, baik. Nah, kemudian kira-kira nih, jika kompor listrik akan diterapkan di Indonesia, menurut Pak Ali, itu akan seperti apa? Apakah ada kendala atau malah ini sebuah kemajuan yang bagus untuk Indonesia atau seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Terkait dengan kompor listrik ya. Ini memang salah satu terobosan ya di era revolusi industri 4.0, di mana nanti kebutuhan manusia ini kan akan semakin kompleks ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya penggunaan gas untuk kebutuhan memasak ini menjadi satu kendala besar, karena sebenarnya Indonesia itu untuk sumber daya gasnya itu tidak terlalu melimpah.
Apalagi gas yang dalam bentuk LNG atau liquid ya. Sebenarnya kita punya banyak cadangan gas yang seperti kita tahu sekarang produksi gas itu kan fokus ada di blok Masela ya. Terus ada di beberapa blok Pertamina yang mengelola gas. Tetapi kalau kita lihat dari trennya, gas itu kan bukan suatu energi yang renewable. Betul. Gas itu adalah sumber daya alam yang nanti akan habis. Nah, kalau kita lihat ya di blok Arun yang ada di Aceh itu kan sekarang gasnya sudah mulai habis. Yang kedua yang ada di Kalimantan Timur yaitu PT Badak itu juga dari 8 train ya. Sekarang itu yang beroperasi hanya 1 train. Artinya sebenarnya kita dalam cadangan gas itu tidak terlalu melimpah. Nah, ditambah lagi sebenarnya ya, kita itu gas yang kita gunakan adalah gas cair atau LNG ya. Nah, sementara kita itu kilang untuk menghasilkan gas ya, gas alam untuk dirubah menjadi gas cair itu kita terbatas. Sehingga mau tidak mau ya gasnya kita itu impor. Gasnya dari kita gas alam, kita ekspor ke luar negeri ya. Nanti diolah menjadi gas cair, kita impor di sini. Karena kemampuan kita dalam mengolah ya gas alam menjadi gas cair itu terbatas. Nah, ini masalahnya. Nah, dengan kita nanti akan migrasi ke kompor listrik, ini saya kira sesuatu yang sangat menarik ya. Karena listrik itu adalah energi yang bisa kita bangkitkan dengan berbagai macam cara ya. Bisa dengan cara konvensional melalui PLTU batu bara, melalui PLTG gas, melalui PLT yang renewable yang sekarang sudah banyak dikembangkan ya. Seperti kalau di Indonesia sekarang sudah banyak dikembangkan PLTA ya, tenaga air. Yang kedua PLT panas bumi, kita juga cukup punya cadangan yang melimpah ya. Yang berikutnya kita juga punya PLT surya matahari di Indonesia kan sangat melimpah nih kan. Betul. Nah, yang berikutnya itu adalah PLT Bayu. Ini di beberapa daerah seperti Sulawesi ya, Kalimantan ini sedang kita kaji untuk bagaimana nanti listrik itu bisa dibangkitkan dari renewable. Nah, sehingga migrasi dari gas ke listrik itu merupakan keniscayaan. Karena mau tidak mau ya, kapan waktunya kita itu nanti akan migrasi. Karena gas kan akan habis. Betul. Sementara listrik tadi bisa kita bangkitkan dari pembangkit yang sifatnya renewable. Jadi arahnya ke sana ya. Oke. Jadi kita melihat cadangan gas di Indonesia itu memang tidak banyak sehingga kita harus mengimpor gas tersebut. Sehingga ini sebuah terobosan baru bagaimana kita menggantikan kompor gas menjadi kompor listrik. Tadi juga listrik juga bisa bermacam-macam ya sumbernya ya. Pembangkitnya juga dari macam-macam. Sekarang ini lagi tren juga renewable energy dari PLTS, PLTB, PLTA. Nah, cuma ini kendalanya nih Pak Ali. Setahu saya ya, ini kan kompor induksi listrik ini kan membutuhkan tenaga atau watt yang sangat besar ini. Nah, sedangkan kita tahu di Indonesia itu yang pertama itu kendalanya adalah pemerataan listriknya belum rata. Kemudian juga masih banyak daya terpasang di setiap rumah itu mungkin 1.300, 900. Nah, sedangkan ini pemakaian wattnya listrik kompor induksi ini sangat besar. Ini seperti apa nih? Ya, ini memang salah satu masalah ya yang nanti harus kita pikirkan bersama. Jadi memang salah satu permasalahan dalam konversi ya dari kompor gas menjadi kompor listrik yaitu adalah konsumsi daya listrik untuk kompor induksi. Betul. Nah, kalau yang ada di pasaran kita lihat ya di berbagai macam toko elektronik ya, toko listrik ya, baik itu di offline maupun online ya. Sebenarnya untuk kompor listrik itu ada bermacam variasi. Jadi nanti ada variasi kapasitas daya listriknya. Mulai dari yang paling rendah itu 500 watt sampai yang paling tinggi itu lebih dari 2000 watt. Nah, memang benar ya yang disampaikan tadi terkait dengan kalau kita ingin masaknya cepat, ya kan? Ya maka kita membutuhkan kompor listrik yang berdaya besar. Betul. Nah, idealnya memang kalau kita ingin masak itu dalam waktu yang mungkin tidak terlalu beda jauh dengan kompor gas. Pengalaman kami ya di Eropa ya di Jerman
itu kalau kami menggunakan kompor listrik yang ukuran di bawah 1 kilo atau di bawah 1000 watt, ya, itu mungkin waktu memasaknya bisa 3 sampai 4 kali dari waktu yang dibutuhkan untuk memasak dengan gas. Contoh sederhana begini ya, kalau saya masakan favorit ya masyarakat Indonesia, yaitu adalah mie instan kan. Instan, benar, Pak. Ini kalau pengalaman saya dulu di Jerman ya, pada saat saya menggunakan ya kompor listrik yang ukurannya itu di bawah 1 kilo, memang butuh waktu yang lama. Ya sekitar 20 menit. 20 menit Nah, 20 menit memang untuk kita memasak makanan mie instan. Karena untuk memanaskan air saja itu butuh waktu yang lama. Nah, kalau kita menggunakan kompor gas, ya kita hanya butuh waktu tidak lebih dari 5 sampai 10 menit sampai sudah siap untuk kita sajikan. Nah, tetapi memang saya di Jerman saya beberapa kali menggunakan berbagai macam jenis kompor listrik tadi. Saya pernah menggunakan kompor listrik yang ukurannya di atas 2000 watt ya. Nah, kalau kita menggunakan kompor listrik yang ukurannya di atas 2000 watt tadi ya, waktunya itu tidak terlampau beda jauh. Walaupun tetap lebih cepat pakai gas. Lebih cepat pakai gas, tapi perbedaannya tidak terlalu jauh dengan tadi ya, yang kompor listrik yang wattnya di bawah 1000 watt. Nah, ini memang salah satu yang perlu kita pikirkan ya. Kita perlu mengedukasi masyarakat ya. Masak itu tidak harus cepat ya. Nah, ini karena ada perubahan. Nah, kalau ingin cepat ya tadi memang kita nanti harus kita pikirkan bersama untuk ya langganan listriknya ya mesti harus kita tingkatkan. Betul. Ya. Betul, Pak. Saya kira itu ya. Jadi jika dari para pemirsa ingin mengganti menjadi kompor listrik, jadi yang pertama adalah meningkatkan dayanya, Pak ya. Sebenarnya ada jenis-jenis daya listrik dari kompor listrik dari mulai 500 sampai dengan 2000 atau mungkin ada yang lebih tinggi lagi. Mungkin ada yang lebih tinggi lagi, ya. Itu nanti akan tergantung dari kecepatan memanaskannya gitu. Iya, tergantung dari kecepatan memanaskannya. Jadi dari pengalaman Pak Ali tadi, untuk bisa menyamai atau mendekati dengan kompor gas, tadi minimal ya di atas 2000 ya. Ya 2000 ke atas ya. Jadi pemirsa harus menaikkan daya di rumah itu di atas 2000 kVA. Ya, 2200 ke atas kan. Ya, kalau di PLN kita kan langganan listriknya kan mulai dari 900, 1300, 2200, naik lagi nanti jadi 4000 VA ya. Nah, ini mungkin juga sebagai tantangan tersendiri ya, Pak. Iya, betul. Jadi memberitahu pada masyarakat untuk menaikkan dayanya, takutnya nanti ketika daya dinaikkan ternyata bayar listriknya lebih mahal. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian ini Pak dari segi biaya antara kompor gas dan kompor listrik, apakah lebih mahal listrik atau kebalikannya atau seperti apa? Ya, ini kan memang kalau masalah harga ya, harga itu kan gas itu kan di Indonesia kan ada 2 harga ini. Ada gas yang harga subsidi. Harga subsidi itu sekarang kalau kita pengalaman saya beli di eceran ya yang 3 kg itu kan 3 kg untuk gasnya saja harganya sekitar 25.000 ya. Artinya 1 kilogramnya kan berarti 25.000 dibagi 3 sekitar 8.000 kan? Iya, betul. Nah, kalau yang untuk 12 kg itu lebih mahal. Karena yang 12 kg sekarang itu harganya sudah mencapai 275.000. Jadi harga per kilogramnya 275 dibagi 12. Mungkin hampir mencapai 13 sampai 14.000 per kilogramnya. Nah, sementara ya berdasarkan pengalaman kami ya menggunakan kompor listrik ya, itu kalau kita hitung sebenarnya 1 kilogram kompor listrik itu setara dengan 3 sampai 4 kWh. 1 kilogram gas, itu setara dengan 3 sampai 4 kWh. Oh, itu kalau dikonversikan. Nah, sekarang kalau kita lihat ya kan, harga listrik di Indonesia itu juga bervariasi kan. Betul. Tetapi harganya itu paling tinggi ya untuk golongan R3 itu sekitar 1.000
Rp1.450 1.450 per rupiah KWH. per Kalau KWH. tadi saya asumsikan 3 sampai 4 ya. Betul. Kita ambil nilai tengahnya 3,5 ya kan. Oke. Nah 3,5 itu kalikan tadi berapa? 1.450. Ya itu sekitar tidak ada 6.000. Bahkan kalau kita lihat sebenarnya ya penggunaan kompor listrik ya dengan gas yang subsidi 3 kg tadi, yang tadi harga per kilogramnya itu adalah 8 ribuan sekian ya, itu masih lebih murah kompor listrik. Apalagi jika dibandingkan dengan kompor gas yang 12 kg. Betul, betul. Nah, tetapi sekali lagi saya nggak bisa menjamin ya, yang namanya harga gas dan listrik itu kan juga berfluktuasi nih. Siapa tahu misalkan tahun depan harga listrik juga ada kenaikan ya, juga. Betul, karena kan memang harga-harga energi ya baik gas maupun listrik itu kan masih ada subsidi. Betul. Nah sehingga kalau harga sekarang ya itu lebih hemat kalau kita menggunakan kompor listrik tadi. Ya. Oke. Cuma tadi ya masalahnya ya masyarakat harus paham ya kalau kita menggunakan kompor listrik tadi ya dayanya tadi. Kalau kita ingin dayanya yang besar, ya nanti disesuaikan dengan kapasitas daya terpasang yang ada di rumah. Betul, Sehingga betul. nanti kan harus menyesuaikan dengan dayanya. Betul. Dan tidak hanya itu, ya masyarakat juga harus paham, ya kalau menaikkan daya, instalasi listriknya juga harus dicek. Karena bahaya kan. Misalkan ini dari 900 dinaikkan jadi 4.400 ini, ya kan? Sementara penghantar yang digunakan ukurannya masih 1,5 mili. Nah ini bisa membahayakan sehingga nanti ya harus diganti ya kan untuk instalasi listriknya. Sehingga nanti diganti yang ukuran minimal 2,5 mili atau kalau mau diganti yang 4 mili untuk yang utamanya ya, sehingga nanti akan menjadi lebih aman. Ya saya kira itu untuk tipsnya ya. Oke, menarik sekali tadi ternyata ketika kita akan menambahkan daya, ternyata ada instalasi juga yang harus berubah. Mungkin nanti akan kita bicarakan di topik berikutnya, Pak, untuk terkait mungkin perubahan apa saja yang harus dilakukan ya. Nah, mungkin yang terakhir nih Pak, tadi kita sudah bahas bagaimana fisik kerjanya, bagaimana perkembangan nanti di Indonesia, tadi sudah dibahas juga mungkin untuk biayanya. Mungkin yang terakhir Pak, ini terkait safety atau keamanan Pak. Ini kan merupakan barang baru Pak ya. Jadi karena kadang itu kita masih takut untuk mencoba barang baru, nanti takutnya meledak atau seperti apa. Nah, untuk kompor listrik ini bagaimana Pak? Untuk safety-nya apa sudah aman? Apakah nanti untuk anak kecil akan berbahaya atau tidak seperti itu Pak? Ya, jadi pada prinsipnya untuk penggunaan kompor gas dengan kompor listrik ya sama-sama punya potensi bahaya. Dulu pada saat awal ya konversi dari minyak tanah ke gas, ini masyarakat itu banyak yang takut. Betul. Masyarakat itu takut karena gas itu kan berbahaya, mudah meledak ya. Tapi lama-lama ya kan, sekarang mungkin masyarakat suruh pindah lagi ke kompor minyak, mesti tidak mau. Iya, betul. Demikian juga sekarang nih, suruh pindah ke kompor listrik, mungkin ada ketakutan. Ya. Ketakutannya apa? Ada potensi bahaya. Sama ya. Kalau gas itu ada potensi bahaya apabila bocor gasnya. Betul. Yang kedua, kalau terjadi kebocoran, di situ ada api, ya, maka akan muncul teori segitiga api. Betul. Teori segitiga api itu kan ada 3 unsur nih. Yang pertama ada bahan bakar, yang kedua ada oksigen, yang ketiga ada panas. Nah, kalau itu ketemu ya maka akan terjadi kebakaran. Nah, demikian juga listrik ya. Listrik ada potensi bahaya. Bahaya pertama ya saya kira sudah pada ngerti ya pemirsa ya, yaitu bahaya tentang tersengat aliran listrik. Betul. Yang kedua bahaya karena mungkin ada percikan api listrik ya. Yang ketiga juga ada bahaya blast atau apa namanya ledakan ya. Nah yang lainnya ada bahaya-bahaya yang lain ya, yang nanti ya kita perlu bahas khusus ya tentang bahaya-bahaya ini. Tetapi ya jangan khawatir ya apabila instalasi listrik kita itu menggunakan peralatan yang standar ya, yang masang itu teknisi yang kompeten, apalagi yang masang nih lulusan UNY nih, lulusan teknik elektro UNY ya. Ini ya kita sudah kasih apa namanya pembekalan kompetensi. Mereka akan memasang menggunakan komponen-komponen yang standar ya. Yang masang mereka sudah mendapatkan sertifikasi kompetensi ya, maka insya Allah ya
Apabila kita menggunakan peralatan yang standar, komponen-komponen yang standar, yang masang itu sudah memenuhi kompetensi, insya Allah listrik itu aman. Demikian juga tentang kompor listrik. Insya Allah aman ya. Pengalaman saya menggunakan di Jerman ya selama 1 tahun ya. Alhamdulillah di sana tidak pernah terjadi kejadian-kejadian ya yang menimbulkan bahaya. Nah, kalau kita lihat juga tentang teknologi kompor listrik sekarang, itu kompor listrik sekarang kan tidak ada apinya. Betul, betul. Jadi karena prinsipnya pakai induksi elektromagnetik. Betul. Dan sekarang sudah dilengkapi dengan teknologi-teknologi yang canggih ya di era revolusi industri 4.0, di mana nanti ya apabila di situ tidak ada objek, maka dia akan mati dengan sendirinya, otomatis ya. Sudah dilengkapi dengan peralatan proteksi kalau nanti terjadi tersengat listrik, itu dilengkapi dengan ELCB ya, sehingga nanti kalau ada orang yang kesetrum, itu yang mati bukan orangnya, tapi sumber listriknya. Sumber listriknya ya, mati. itu karena kita lengkapi dengan apa? ELCB. Nah, yang berikutnya adalah ya kan tadi dilengkapi dengan peralatan-peralatan proteksi. Sehingga kompor listrik itu sangat aman. Jadi masyarakat tidak usah khawatir ya. Apalagi nanti dosen-dosen teknik elektro nih ya, mestinya nggak usah khawatir tentang masalah kompor listrik. Saya kira itu ya. Oke, terima kasih Pak Ali atas penjelasannya. Tadi kita telah mendengar bagaimana ternyata kompor listrik sekarang itu sudah sangat aman sekali. Jadi bagi pemirsa yang ingin mengkonversi atau bermigrasi dari kompor gas menjadi kompor listrik, jangan takut. Karena semuanya sudah mempunyai proteksinya masing-masing. Nah, ini kalau teman-teman juga ingin mengganti menjadi kompor listrik, ini teman-teman perlu diperhatikan dari segi instalasi dan juga nanti segi proteksinya. Nah, terlebih lagi teman-teman, kalau yang masang instalasi listrik dari teman-teman UNJ ini sudah dipastikan bisa hasilnya bagus ya. Hasilnya bagus dan juga handal seperti itu. Ya mungkin itu sekian dari saya terkait pembahasan kita di kompor listrik. Nanti kita akan membahas lebih lanjut bagaimana instalasi dan proteksi di kompor listrik di video berikutnya. Ya, terima kasih Pak Ali. Oke, selamat siang. Saya tutup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.